pada materi pendidikan inklusi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai proses pembelajaran pendidikan inklusi. Sebelum masuk ke dalam proses pembelajaran ataupun penyampaian materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya Rizka Damayati. Saya Siti Fatimah Adi. saya Mogi Rizal selaku moderator. Saya Isma Dita Udaniati. Saya Rani. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah anggota kami dari kelompok 5. Langsung saja kami akan masuk ke dalam sesi penyampaian materi. Let's sit together. Halo teman-teman, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai materi proses pembelajaran pendidikan inklusi. Oke, teman-teman silakan lihat PPT kami yang sangat bagus di sini. Saya akan membahas mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi di sini adalah penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi dari sekolah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Puji, yaitu tentang beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Antara lain, yang pertama yaitu penuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi seperti A. Prinsip pemerataan dan pendidikan mutu, B. Prinsip kebutuhan individual, C. Prinsip kebermaknaan, D. Prinsip keberlanjutan, dan E. Prinsip keterlibatan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kurikulum yang dikembangkan menjadi beberapa model. Kurikulum seperti 1. Duplikasi, 2. Modifikasi, 3. Substitusi, dan 4. Omisi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pilihan model pembelajaran inklusi, yaitu ada kelas reguler, ada kelas reguler dengan klaster, ada kelas reguler dengan full, ada kelas reguler dengan klaster dan full out, ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, kemudian terakhir ada kelas khusus penuh di sekolah reguler. Materi yang terakhir akan saya sampaikan, yaitu proses pembelajaran dalam setting inklusi selalu berupaya melakukan beberapa langkah. Seperti yang pertama, merancang proses pembelajaran. Yang kedua, mengatur proses belajar. Yang ketiga, guru menyiapkan media pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran disesuaikan. Yang kelima, dalam penyampaian materi ajar, setiap proses pembelajaran perlu dievaluasi. Baik, itu saja. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, mengenai proses pembelajaran pendidikan inklusi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Baiklah, pendidikan inklusi adalah penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah. Nah, seperti yang dijelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Seperti dalam prinsip penyelenggaraannya ada prinsip pemerataan, prinsip kebutuhan individu, prinsip kemaknaan, prinsip keberlanjutan, prinsip ketertiban, serta teman-teman, kurikulum dan model dari pendidikan inklusi itu cukup berbeda dari pendidikan seperti biasanya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Adapun proses pembelajaran dalam setting inklusi selalu berupaya melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, merancang proses pembelajaran. Yang kedua, mengatur proses pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran disesuaikan. Yang kelima, ada dalam penyampaian materi ajar. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu setiap proses pembelajaran perlu dievaluasi. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami mengenai proses pembelajaran pendidikan inklusi. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 meminta maaf apabila ada kesalahan, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini hanyalah manusia yang penuh dengan hikmah kami. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum.